Berapa banyak yang percaya Anda hadir di sini tidak sia-sia, tapi semuanya terima berkat spesial dari Tuhan. Lambaikan tangan saudara, kita kasih tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Nah, hari ini saudaraku kita akan masuk di bagian yang ketiga dari seri khotbah angin profetik Roh Kudus. Dan dari sejak minggu pertama kita ambil teks pembacaan kita dari Yeskiel 37. Itu kisah tentang tulang-tulang kering yang ada di lembah yang dilihat oleh Yeskiel itu. Terus kemudian bagaimana tulang-tulang itu kemudian dihidupkan kembali, bahkan menjadi barisan tentara Allah. Dan tulang-tulang itu dihidupkan kembali karena ada nafas hidup yang berhembus. Karena ada angin Roh Kudus yang berhembus. Ya, itu yang punya kuasa untuk menghidupkan. Nah, tapi waktu kita baca lebih teliti lagi di dalam Yeskiel 37 itu, ternyata dicatat bahwa angin itu berhembusnya dari keempat penjuru angin. Biasanya kalau angin berhembus ya dari satu penjuru, ya. Tapi ini dari keempat penjuru angin berhembus. Di situ kebangkitan terjadi. Tulang kering dihidupkan kembali, bahkan menjadi barisan tentara Allah yang besar. Itu sebabnya selama sebulan ini kita akan belajar tentang keempat penjuru angin Roh Kudus ini. Minggu lalu kita sudah belajar tentang angin utara Roh Kudus. Ya, dan hari ini saya akan bagikan kepada saudara angin selatan Roh Kudus. Ternyata ini punya meaningnya. Ini punya artinya sendiri-sendiri, dan saya percaya sementara firman Tuhan dibagikan hari ini, angin selatan dari Roh Kudus juga berhembus atas hidup saudara. Amin. Ya, mari kita buka Alkitab kita di dalam Sakaria, pasalnya yang ke-9, ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Tapi ayat ini kita akan baca satu demi satu. Dan sementara itu nanti kita akan lihat bagaimana paralelnya dengan kehidupan Yusuf. Yang pada waktu itu Yusuf dalam kondisi yang terdesak, dalam kondisi yang terjepit. Tapi kemudian Tuhan mengirimkan angin selatan. Dan ketika angin selatan itu berhembus, maka keselamatan datang atas Yusuf. Jadi saya berdoa dan saya percaya sementara firman Tuhan ini disampaikan, maka keselamatan yang dari Tuhan datang atas saudara. Karena ini khotbah bukan pengajaran biasa, tapi ini khotbah profetik. Kalau Anda bisa menangkap firman Tuhan ini, rema ini, maka akan terjadi keselamatan yang dari Tuhan untuk hidup saudara. Amin. Ya, mari kita baca Sakaria 9 ayat yang ke-11. Ya, by the way saudaraku, angin selatan dari Roh Kudus ini angin yang membawa keselamatan. Angin yang membawa salvation, membawa pertolongan. Saya bacakan buat saudara. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Ya, sampai di situ pembacaan kita dulu. Oke. Nah, saudaraku, waktu saya renungkan ayat ini tentang orang-orang tahanan di lubang yang tidak berair. Waktu saya renungkan ini, saya jadi teringat tentang kisah Yusuf. Bagaimana pada waktu itu dia dengan polosnya datang untuk menjenguk dan menanyakan kabar, memastikan kakak-kakaknya dalam keadaan yang baik-baik. Akan tetapi tiba-tiba dia dikagetkan karena ternyata kakaknya benci sama dia, punya rencana yang jahat, bahkan menangkap dia, mau bunuh dia, tapi kemudian dihalangi. Akhirnya yang terjadi, mereka lemparkan Yusuf, buang Yusuf di sumur yang ditulis dalam Alkitab juga tidak berair. Jadi yang dialami Yusuf pada waktu itu sama seperti yang dicatat di Sakaria 9 ayat yang ke-11, ya, yaitu lubang yang tak berair. Kalau Yusuf di sumur yang tak berair. Yang namanya orang dalam kondisi yang seperti itu, keadaannya seperti kayak terpenjara karena nggak bisa kemana-mana.
Di lubang itu, di sumur yang tak berair itu Yusuf nggak bisa kemana-mana. Jadi kondisinya seperti tahanan. Makanya ditulis di Sakaria ini, ya, orang-orang tahanan di lubang yang tidak berair. Kalau kita mau renungkan ayat ini pada zaman kita sekarang ini, ya banyak orang saat ini seolah-olah kondisinya seperti tahanan. Seperti orang-orang tahanan di lubang yang tak berair. Berapa banyak orang yang hidupnya seolah-olah menjadi tahanan dosa. Jatuh bangun di dalam dosa yang sama terus menerus. Maunya lepas, maunya merdeka dari dosa. Tapi gagal lagi, jatuh lagi. Berapa banyak orang yang di dalam hidupnya seolah-olah jadi tahanan kutuk. Ya, saya jumpai ada orang-orang yang pinter. Ada orang-orang yang kerja keras, bukan orang malas, bukan orang bodoh. Orang pintar, pekerja keras, tapi seolah-olah di dalam perjuangannya selalu saja ada yang salah, ada lagi yang salah, akhirnya gagal lagi. Seolah-olah hidupnya terpenjara dengan kegagalan. Kenapa? Karena ada kutuk yang masih berlaku, yang belum dipatahkan. Ada lagi sebagian orang yang seolah-olah hidupnya kayak ada dalam penjara, jadi tahanan sakit penyakit. Karena sakit penyakit ini, sakit penyakit itu, maka gak boleh makan ini, gak bisa kesini, gak bisa ngelakuin ini, itu. Jadi seolah-olah ada dalam penjara di tubuhnya sendiri. Ada terlalu banyak larangan ini, itu, dan lain sebagainya. Berapa banyak orang juga seolah-olah keadaannya jadi tahanan secara keuangan, karena belenggu hutang yang sangat berat. Bekerja sih, ada penghasilan sih, tapi sebagian besar dari penghasilan harus habis hanya untuk membayar hutang. Hanya untuk bayar hutang. Tapi nggak tersisa untuk kita nikmati. Ya, sangat sedikit sekali untuk kita bisa nikmati. Jadi seolah-olah kayak ditahan, kayak terpenjara. Ini yang terjadi dengan Yusuf pada waktu itu, yang dicatat di dalam Sakaria 9 ayat 11, yaitu orang-orang tahanan di lubang yang tak berair. Dan orang, saudaraku, bisa di dalam tahanan. Itu penyebabnya bisa karena kesalahannya sendiri, tapi juga penyebabnya bisa karena orang lain, perbuatan orang lain. Ada orang yang pernikahannya di ujung tanduk karena kesalahannya sendiri. Karena dianya yang selingkuh. Karena dianya yang jatuh di dalam dosa perzinahan. Akhirnya pernikahannya kacau balau. Keluarganya pura-puranda. Ada orang yang rusak nama baiknya bukan karena dicemarkan oleh orang lain. Rusak nama baiknya karena nipu sana, nipu sini. Akhirnya namanya jadi rusak. Akhirnya jalannya keputus sendiri, semuanya keputus. Akhirnya hidupnya jadi kayak jalan buntu semuanya, mentok semuanya. Ya. Akhirnya kayak terpenjara di dalam kehidupannya karena kesalahannya sendiri. Tapi enggak semua orang seperti itu. Ada orang-orang yang jadi tahanan, yang terpenjara karena kesalahan orang lain. Itu yang dialami oleh Yusuf. Yusuf ada di sumur yang tak berair itu, bukan karena dia jalan enggak hati-hati terus terperosok di sana. Yusuf ada di dalam sumur tak berair itu karena dia dengan polosnya percaya sama kakak-kakaknya. Dia datang dari jauh untuk memastikan kabar mereka baik-baik saja. Tapi tanpa Yusuf sadari, tanpa Yusuf duga, ternyata kakaknya buat rencana jahat. Kakaknya mau bunuh dia. Tapi dihalangi oleh Ruben, salah satu dari kakaknya. Ya, akhirnya ditangkap dan kemudian dilemparkan ke sumur. Jadi dia jadi tahanan di sumur tidak berair bukan karena kesalahannya, tapi karena memang orang lain yang melakukan hal yang jahat terhadap dia. Ada berapa banyak orang juga dalam keadaan yang seperti itu. Keuangannya kacau balau bukan karena tidak bijaksana mengelola keuangan, tapi karena ditipu oleh partner bisnis sendiri. Pada partner bisnis ini sahabat saudara sendiri. Orang yang sangat Anda percaya, Anda nggak duga kok dia bisa tega-teganya berbuat sejauh itu sehingga akhirnya kita habis-habisan semuanya hancur lebur. Ada berapa banyak orang yang mengalami seperti itu? Ya, ada juga saudaraku orang-orang yang mungkin di depan kita baik, ya pura-pura baik, tapi secara rahasia
merencanakan hal yang jahat untuk menjatuhkan kita. Ya. Kadang-kadang kalau saudara dibesarkan di keluarga yang baik-baik, di benak kita maunya percaya semua dunia itu baik, semua orang itu baik. Tapi sampai di satu titik di masyarakat kita terpaksa untuk melihat realita ada orang-orang memang yang di depan kita benar-benar baik, tapi secara rahasia sedang merencanakan untuk menjatuhkan. Ada berapa banyak istri yang benar-benar kepahitan luar biasa. Kenapa? Karena sahabatnya sendiri yang selingkuh sama suaminya. Kalau itu suaminya selingkuh sama perempuan lain, oke kan gak kenal. Tapi gimana mungkin sahabatnya sendiri, orang yang paling dipercaya itu yang melakukan seperti itu sama suaminya. Saudaraku, berapa banyak orang yang dalam kondisi terjepit, dalam kondisi terpojok bukan karena kesalahannya, tapi karena orang lain. Itu yang dialami oleh Yusuf. Mungkin itu juga yang beberapa dari saudara di tempat ini sedang alami pada saat ini. Sehingga keadaannya seperti orang tahanan di lubang tak berair. Jadi seolah-olah terpenjara. Dan yang namanya terpenjara, yang namanya penjara itu bukan cuma secara jasmani saja. Secara keuangan saja, secara materi saja, secara kesehatan saja. Tapi ada juga yang namanya penjara jiwa. Ada orang-orang yang karena trauma, pernah gagal di dalam bisnis. Trauma, mengalami kerugian yang besar dan konsekuensi yang sangat menyakitkan. Akibatnya mau memulai bisnis yang baru, mau bangkit dan maju lagi seolah-olah kayak maju mundur. Terpenjara langkahnya. Ada orang yang karena pernah menjalin hubungan dengan pria, terus kemudian gagal dan dikhianati, sakit hati, mau memulai hubungan yang baru, menjalin hubungan yang baru, sudah kayak membatasi dulu. Jadi dia sudah terpenjara sebelumnya karena traumanya. Oke, ada berapa banyak orang yang di dalam kondisi seperti itu? Ada berapa banyak pelayan Tuhan yang karena di masa lalu pernah kecewa, pernah sakit hati dengan sesama rekan sepelayanan di gereja. Akhirnya berpikir, kalau gitu saya nggak usah terlibat pelayanan aja. Yang penting saya masih jadi orang Kristen, saya masih ke gereja, saya masih berdoa, beribadah, percaya Yesus cukup. Tapi kalau pelayanan nggak usah, daripada nanti kecewa. Jadi tanpa sadar kita nggak bisa maju melayani, nggak bisa berkarya bagi Tuhan karena terpenjara dengan kekecewaan kita. Ada berapa banyak orang yang di masa seperti sekarang ini terpenjara karena ketakutannya. Kalau mau jujur saudaraku, ya, dunia sekarang ini masih dicekam dengan ketakutan yang sangat besar. Benar apa tidak? Tapi perlu diakui, tidak semua orang takut dengan jujur mengakui takut. Ya, tapi tetap realitanya, ya, dunia sedang dicekam dengan ketakutan. Dan karena ketakutan ada sebagian orang yang benar-benar mengurung diri, nggak mau ketemu siapa-siapa, nggak mau bangkit lagi, bekerja lagi, berkarya lagi, sehingga akhirnya sekarang ketinggalan, sehingga akhirnya sekarang kayak dalam kondisi yang bingung. Tapi mau bangkit, tapi kayak perang sama diri sendiri. Galau, gelisah, susah tidur, karena perang sama diri sendiri. Gimana? Tanpa sadar kita terpenjara karena ketakutan. Ada orang-orang yang terpenjara karena kesuaman. Kelamaan ibadah online. Oke, ya karena kalau ibadah online itu kan jujur aja terbatas. Membantu sih, sangat membantu. Ya, tapi terbatas. Akhirnya doa kita jadi terbatas. Akhirnya setelah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, perlu diakui jadi suam banget. Ya, pujian penyembahnya suam, doanya suam, dengar khotbahnya suam, kayak kehausannya, kayak kelaparannya kayak hilang, jadi suam sekali. Akhirnya kehidupan rohaninya nggak bisa maju, akhirnya pelayanannya nggak bisa maju. Kenapa? Karena penjara kesuaman ini. Tanpa sadar sebagian orang ada dalam keadaan yang seperti itu. Yang dicatat dalam Sakaria 9 ayat 11 tadi, yaitu orang-orang tahanan di lubang yang tidak berair.
Tapi apapun itu keadaan saudara yang ada di tempat ini, hari ini I have a good news. Saya punya berita baik buat saudara. Di ayat yang ke-11 tadi, Tuhan ngomong begini, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Apapun keadaan saudara, Tuhan mau melepaskan saudara. Tuhan mau menolong saudara. Tuhan mau menyelamatkan saudara. Dan hari ini sementara Anda dengar firman Tuhan, pertolongan dari Tuhan sudah dimulai. Angin selatan dari Roh Kudus sedang berhembus di tempat ini, membawa keselamatan dan pertolongan yang daripada Tuhan. Karena itu kalau Anda baca di ayat yang berikutnya, nanti Anda akan menemukan istilah orang tahanan yang penuh harapan. Kenapa penuh harapan? Karena Tuhan punya rencana mau menyelamatkan. Secara manusia hopeless, secara manusia tidak berdaya, secara manusia semuanya gelap. Tapi kalau Tuhan yang mau menolong, tidak ada yang mustahil. Secara manusia tidak masuk akal, tidak mungkin. Tapi kalau Tuhan yang buka pintu, siapa yang berkuasa menutup pintu yang dibuka sama Tuhan? Mari kita baca ayat yang ke-12. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Jadi hari ini satu pesan saya buat saudara semua, apapun kondisi Anda, jangan hilang harapan. Never lose hope. Walaupun terpojok, walaupun tersudut, walaupun terdesak, tetap penuh harapan. Tetap pegang iman saudara kepada Tuhan. Karena Tuhan mau menyelamatkan saudara. Kalau Tuhan yang mau menyelamatkan, gak ada yang susah. Gak ada yang sukar. Seperti Tuhan mau menyelamatkan Yusuf pada waktu itu, Tuhan juga mau menyelamatkan saudara. Tuhan tidak meninggalkan saudara. Mungkin Anda merasa berat sekali. Mungkin Anda merasa susah sekali. Tapi dengarkan baik-baik, Anda tidak ditinggalkan. Anda tidak dibiarkan berjuang sendiri. Tuhan mau menolong. Tuhan datang untuk menyelamatkan. Tuhan datang membawa keselamatan bagi saudara. Amin. Lanjutkan. Hai orang tahanan yang penuh harapan, pada hari ini juga. Ayo semuanya katakan pada hari ini juga. Lebih keras katakan buat aku pada hari ini juga. Amin. Anda percaya? Pada hari ini juga kata Tuhan begini, aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat terjadi dalam hidup saudara. Terima berkat 2 kali lipat. Terima urapan 2 kali lipat. Terima mujizat 2 kali lipat. Terima berkat 2 kali lipat dalam hidup saudara. Amin. Kondisinya seperti kayak tahanan. Terpojok, tersudut. Tapi penuh harapan. Secara manusia terbatas. Tapi penuh harapan. Ya baru saja saya ngobrol dengan satu jemaat yang secara manusia nggak ada jalan. Secara manusia semuanya deadlock. Tapi Tuhan mau menolong. Dan kalau Tuhan mau menolong saudara, kekuatan iblis manapun tidak bisa menghalangi. Kalau Tuhan yang menolong saudara, saya deklarasikan hari ini kelepasan terjadi, hari ini kemenangan terjadi, giliran Anda bersaksi. 2020 ini bukan tahun kehancuran, 2020 dalam hidupmu tahun kemuliaan. Karena keselamatan 2 kali lipat Tuhan nyatakan di dalam kehidupan saudara. Amin. Nah sekarang pertanyaannya, kalau Tuhan mau menolong, kalau Tuhan mau menyelamatkan, seperti apa cara Tuhan? Kita baca di ayat 13 dan seterusnya. Sebab aku melentur Yehuda bagiku, busur kuisi dengan Efraim, dan aku mengayunkan anak-anakmu, hai Sion, terhadap anak-anakmu, hai Yunani, dan aku akan memakai engkau seperti pedang seorang pahlawan. Aku akan menampakkan diri kepada mereka. Dan perhatikan saudaraku, ini cara Tuhan menolong saudara. Perhatikan ya, anak panahnya akan melayang keluar seperti kilat. Saya mau ngomong sama saudara, kalau Tuhan mau menolong kita, pertolongan Tuhan datangnya seperti kilat. Seperti kilat itu artinya just
like that. Terjadinya begitu saja. Saudara pikir dengan kondisi semuanya berat seperti ini, ya mungkin ekonomi, mungkin keuangan akan dipulihkan masih butuh 2 tahun lah. Butuh 3 tahun lah. Secara dunia mungkin benar seperti itu. Tapi saya mau nubuatkan buat orang-orang yang ada di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus, pemulihan dari Tuhan untuk hidup saudara secepat kilat. Pemulihan secepat kilat, mujizat secepat kilat, kesembuhan secepat kilat, promosi secepat kilat terjadi dalam hidup saudara. Jawaban doa secepat kilat terjadi dalam hidup saudara. Bahkan sementara Anda dengar khotbah ini, sudah dimulai. Just like that. Terjadinya just like that. Tiba-tiba saja cancer itu lenyap. Tiba-tiba saja penyakit itu lenyap. Tiba-tiba saja pintu itu terbuka. Tiba-tiba saja yang tadinya nggak bisa, jadi terjadi begitu aja. Just like that. Secepat kilat. Kali ini tangkap itu. Rema yang dari Tuhan. Pertolongan yang secepat kilat. Mujizat yang secepat kilat. Jadi itu dalam hidup saudara. Lanjutkan. Dan Tuhan akan meniup sangkakala dan akan berjalan maju dalam apa? Dalam apa? Angin badai dari selatan. Wow, kali ini kita bicara tentang angin badai dari selatan. Jadi di Sakaria ini ketika Tuhan mau menolong dan menyelamatkan tahanan di lubang tidak berair itu, Tuhan datangnya dalam angin badai dari selatan. Itu angin profetik. Itu angin ilahi Roh Kudus. Dan saya tahu persis sementara Anda dengar khotbah, di situ Anda dengarkan. Tapi dari tadi saya ngerti persis. Ya dalam spirit ini ada angin yang sedang berhembus. Ada angin badai dari selatan yang sedang berhembus dan angin Roh Kudus ini membawa keselamatan. Saya mau tanya sama saudara, ditulisnya angin badai. Angin badai beda sama angin sepoi-sepoi. Oke, saya mau tanya sama saudara, namanya angin badai berarti kuat apa lemah? Cepat atau santai-santai? Pertolongan yang dari Tuhan yang kuat dan cepat sedang datang untuk hidup saudara. Keselamatan yang kuat dan cepat sedang datang untuk keluarga saudara, untuk pekerjaan saudara, untuk keuangan saudara, untuk pelayanan saudara, untuk masa depan saudara. Angin badai dari selatan. Lanjutkan. Tuhan semesta alam akan melindungi mereka. Dan mereka akan menghabisi dan menginjak-injak pengumban-pengumban. Mereka akan minum darah seperti minum anggur. Dan menjadi penuh seperti bokor penyiraman, seperti penjuru-penjuru mesbah. Berarti ada kemenangan besar. Ayat 16. Tuhan Allah mereka akan menyelamatkan mereka pada hari itu. Seperti kawanan domba umatnya itu. Sungguh mereka ini tadi yang kita baca di awal. Sebagai apa? Tahanan di lubang tak berair. Saya mau tanya sama saudara, kalau tahanan di lubang tak berair, kondisinya kinclong apa buram? Kondisinya lusuh, hopeless, kusut. Benar enggak? Tapi begitu angin badai dari selatan berhembus, lihat apa yang terjadi. Ditulisnya mereka seperti permata mahkota yang berkilap-kilap. Demikianlah mereka di tanah Tuhan. Oh, itu yang akan jadi keadaan saudara. Keadaanmu enggak lusuh lagi, enggak buram lagi, masa depanmu enggak gelap lagi. No. Begitu angin ini berhembus, saudara akan disebut seperti permata mahkota yang berkilap-kilap. Makanya 2020 ini jadi tahun yang berkilap-kilap. Tahun kemuliaan Tuhan bersinar atas hidup saudara. Jadi Anda buka hati dan terima dengan iman. Angin selatan itu sedang berhembus. Angin badai dari selatan sedang berhembus. Menolong saudara. Menyelamatkan saudara. Dan ketika menyelamatkan saudara, keadaannya berbeda total. Ketika angin itu berhembus. Itu sebabnya kondisi apapun yang sedang Anda alami saat ini, kesulitan seperti apapun yang Anda hadapi saat ini, sadari satu kebenaran ini.
Kalau ada satu pribadi yang sanggup menolong saudara, only Jesus. Hanya Dia. Makanya Dia disebut penolong. Makanya Roh Kudus disebut penolong yang lain. Oke, ya. Karena Dia memang pekerjaannya, Dia sukanya menolong. Itu sebabnya mulai hari ini, jadikan Tuhan andalan dalam hidup saudara. Andalkan Tuhan dan jangan andalkan yang lain. Karena Alkitab ngomong diberkati yang mengandalkan Tuhan. Jadi begitu Anda ambil keputusan hari ini mengandalkan Tuhan, langsung tangan Tuhan tertuju sama saudara, diberkati. Saya berdoa Anda diberkati oleh Tuhan. Andalkan Tuhan. Dimulai dari mengandalkan Tuhan. Jangan andalkan manusia, jangan andalkan yang lain. Kita baca Yesaya 31. Ayat 1 sampai ayat yang kelima. Ditulis begini. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan. Maksudnya apa? Di masa itu Mesir itu negara superpower. Topnya. Jadi negara-negara lain kalau terdesak minta pertolongannya sama Mesir. Tapi firman Tuhan ngomong begini, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan. Yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Jadi firman Tuhan ngomong kalau berperang ya kamu mengandalkan kereta, mengandalkan kuda, mengandalkan senjata, tapi kamu tidak mencari Tuhan, kamu tidak mengandalkan Tuhan. Alkitab ngomong itu celaka. Hari ini saya mau ngomong sama saudara, dalam perjuangan kita butuh koneksi, kita butuh uang, kita butuh berbagai macam hal. Ya, tapi saya mau ngomong itu semua hanya alat. Bicara tentang harapan, bicara tentang andalan dalam hidup kita. Cuma boleh satu, Yesus. Pastikan hati saudara hanya mengandalkan Tuhan. Jangan andalkan manusia, jangan andalkan yang lain. Amin. Ayat yang ketiga. Sebab orang Mesir adalah manusia. Sehebat-hebatnya mereka adalah manusia. Bukan Allah. Makanya jangan dibalik-balik. Jangan sampai Allah diposisikan dalam posisi manusia dan manusia di posisi Allah. Jangan terbalik. Dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah. Bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama. Andalkan Tuhan dalam hidup saudara. Jangan andalkan uang. Jangan andalkan kekuasaan. Jangan andalkan skill saudara. Jangan andalkan teknologi. Saya perjelas lagi. Jangan andalkan obat. Jangan andalkan vaksin. Oke. Karena kalau enggak hati-hati, sebagian orang Kristen berpikirnya terbalik. Makanya ditulis bahwa orang Mesir itu bukan Allah, manusia. Jangan dibalik, jangan nganggap yang manusia sebagai Allah, Allah sebagai manusia. Ada sebagian orang berpikir ya ada Tuhan. Ada Tuhan kalau enggak ada vaksin celaka kita. Keliru. Ada vaksin tanpa Tuhan pun celaka bisa datang. Saudara harus ngerti itu. Ya. Enggak ada vaksin pun, tapi kalau Tuhan yang memagari dan menjagai saudara, engkau aman dalam lindungan Tuhan. Saudara aman dalam lindungan Tuhan. Amin. Jadi hari ini ambil keputusan untuk menyadari Tuhan itu andalan kita. Lebih dari segalanya, lebih dari apapun. Andalkan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Jadikan dia sumber pertolongan saudara. Kita baca ayat yang keempat. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku,
seperti seekor singa. Semuanya katakan singa. Ya, atau singa muda menggeram untuk mempertahankan mangsanya dan tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia dan tidak mengalah terhadap keributan mereka. Demikianlah Tuhan semesta alam akan turun berperang untuk mempertahankan Gunung Sion dan bukitnya. Wow. Kalau dia yang mempertahankan saudara, kalau dia yang berperang untuk menjaga saudara, singa Yehuda yang maju di pihak saudara, saya mau ngomong sama saudara, kita aman, kita selamat. Itu sebabnya Tuhan gak akan melepaskan, mau yang nyerang seperti apapun, singa dari Yehuda tidak akan menyerah. Gak ada takutnya, dia akan dengan kokoh menjaga dan melindungi saudara. Tapi ditulis begini, Tuhan mempertahankan Gunung Sion dan bukitnya. Maksudnya apa? Saudara tahu nggak? Di Gunung Sion, di Bukit Sion, disitulah Pondok Daud. Jadi ternyata begini, di mana ada Pondok Daud, di mana ada pujian penyembahan itu menyenangkan hati Tuhan. Kalau Anda menyenangkan hati Tuhan, Tuhan yang akan datang sebagai singa dari Yehuda untuk mempertahankan dan menjaga hidup saudara. Amin. Orang itu dalam hidup itu cari masing-masing. Ya, kalau pengusaha carinya cuan. Benar enggak? Ya. Kalau pejabat carinya jabatan, kekuasaan. Kalau artis carinya popularitas. Benar? Kalau Tuhan semuanya itu enggak ada artinya. Satu hal yang Tuhan tidak bisa lakukan, menyembah dirinya sendiri. Memuji dirinya sendiri. Artinya kalau saudara menyembah dan memuji Tuhan, itu akan menyentuh, itu akan menyenangkan hati Tuhan. Itu Gunung Sion, itu Bukit Sion. Kalau Pondok Daud itu ada dalam hidup saudara, Tuhan akan turun mempertahankan saudara. Tuhan akan berperang dan memberikan kemenangan di dalam hidup saudara. Anda percaya? Dengan seperti itu Tuhan menjaga kita. Ayat yang kelima. Seperti burung yang berkepak-kepak. Saya percaya ini burung Raja Wali. Melindungi sarangnya. Demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem. Ya, melindungi dan menyelamatkannya. Memeliharanya dan menjauhkan celaka. Seperti apa tadi? Burung yang berkepak-kepak. Coba lihat ke depan sini. Kalau burung mengepakkan sayapnya seperti ini, yang muncul apa? Ada apa? Kalau dikepakkan sayap ini, muncul apa? Ada angin. Saya mau ngomong, sang Raja Wali itu sedang mengepakkan sayapnya di tempat ini. Dan angin badai dari selatan sedang berhembus atas hidup saudara, membawa keselamatan dan pertolongan. Katakan amin, amin. Kita kasih tepuk tangannya pula yang paling meriah. Saudara percaya itu? Dan kalau Tuhan menolong saudara, pertolongan Tuhan tidak terlambat. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Itu yang dialami oleh Yusuf. Yusuf waktu itu jauh dari ayahnya. Yang biasa menjaga dan melindungi dia adalah ayahnya. Tapi kali ini dia di padang sendirian. Dan dikeroyok oleh kakak-kakaknya. Yang semuanya mau membinasakan, semuanya mau mencelakai dan membunuh dia. Kalau sudah pikir secara manusia, hopeless. Sudah gak ada jalan keluar. Habis deh. Mati deh. Tapi yang luar biasa, pertolongan Tuhan tidak terlambat. Saat semuanya mau mencelakai dia, tiba-tiba Tuhan bangkitkan niat dalam hati Ruben, salah satu dari kakaknya, untuk menyelamatkan Yusuf. Ruben ngomong sama yang lainnya, jangan dibunuh, kita lemparin aja ke sumur. Karena dia yang tertua, yang lainnya ngikutin. Ya sudah, akhirnya dilemparin ke sumur. Lagi mereka duduk-duduk dan berpikir, kalau enggak dibunuh kita apain? Jadi lagi berpikir alternatifnya, ini anak diapain nih? Yusuf ini diapain nih? Tiba-tiba saudagar-saudagar lewat. Dan begitu saudagar-saudagar lewat,
Kakak-kakaknya tiba-tiba punya pemikiran. Oh, daripada kita bunuh si Yusuf, tangan kita jadi berlumuran darah juga, dan kita rugi, gak dapat apa-apa, mendingan kita jual dia sebagai budak, kita cuan. Saya mau tanya sama saudara, pemikiran seperti itu munculnya dari siapa? Saya yakin Tuhan yang memunculkan pemikiran itu. Tuhan yang memunculkan niat itu. Sehingga yang harusnya Yusuf celaka, tapi Yusuf selamat. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Walaupun kadang kita berpikir terlambat. Mungkin Yusuf waktu itu juga berpikir, mana Tuhan? Kenapa aku dalam kondisi yang seperti ini? Kenapa aku di sumur yang tidak berair? Tapi Tuhan sedang bekerja. Allah turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan dalam hidup saudara. Jadi apapun kondisi saudara, saya mau ngomong Tuhan tidak terlambat. Dan saat ini pesan Tuhan sedang disampaikan. Angin badai dari selatan berhembus, pertolonganmu dimulai sekarang. Amin. Bukan cuma itu saja, tapi pertolongan yang daripada Tuhan ketika datang, seringkali datangnya dengan cara yang tidak kita harapkan. Melalui orang yang seringkali paling tidak masuk akal sama kita. Saya yakin kalau saudara dalam kondisi yang terjepit, pasti saudara punya pemikiran, mungkin ini menolong saya, mungkin dia mau menolong saya, mungkin dia mau menolong saya. Mungkin ada orang-orang yang Anda bisa harapkan menolong, tapi dengarkan baik-baik. Kalau Tuhan yang menolong, Tuhan bisa pakai siapa saja. Termasuk orang yang paling tidak mungkin mau menolong saudara, Tuhan bisa pakai untuk buka jalan buat saudara. Itu yang dialami Yusuf. Saudara tahu enggak, yang tadi diutus Tuhan menolong Yusuf, saudagar-saudagar, benar enggak? Tahu enggak saudara? Itu saudagar-saudagar keturunan Ismail. Saya mau tanya sama saudara, Anda renungkan yang saya katakan ini. Yusuf itu anaknya siapa? Yakub. Yakub itu anaknya siapa? Ishak. Ishak itu anaknya siapa? Abraham. Abraham punya anak Ishak, itu anak perjanjian. Tapi Abraham punya anak yang lain dari Hagar, namanya siapa? Ismail. Anda kalau baca dalam sejarahnya, Anda akan ngerti antara keturunan Ishak dan keturunan Ismail itu bertentangan terus. Jadi kalau ada orang yang mau menolong Yusuf, pastilah bukan dari pihak keturunan Ismail. Saudara harus ngerti itu. Jadi boleh dikatakan itu tidak mungkin. Tapi justru saudagar-saudagar keturunan Ismail yang dipakai oleh Tuhan untuk membawa Yusuf ke Mesir. Bukan cuma menyelamatkan nyawanya dari kakak-kakaknya. Tapi bawa ke Mesir. Anda tahu nggak, Mesir itu tempatnya Yusuf memenuhi destiny hidupnya. Karena di Mesir rencana Tuhan tergenapi dalam hidupnya. Di Mesir, Yusuf diangkat Tuhan jadi Perdana Menteri dan penguasa yang besar. Kok bisa keturunan Ismail yang tanpa sadar dipakai oleh Tuhan membawa Yusuf nganterin sampai ke Mesir. Di situ Yusuf mengalami kemuliaan. Cara Tuhan ajaib. Akan terjadi itu dalam hidup saudara. Orang-orang di tempat ini mulai hari ini Anda akan melihat keajaiban yang benar-benar membuat Anda tidak masuk akal. Dan ketika itu terjadi Anda ngerti itu bukan rencana manusia. Itu bukan pekerjaan manusia. Itu karya Tuhan yang mengirimkan angin badai dari selatan untuk mendatangkan keselamatan dan pertolongan untuk hidup saudara. Amin. Anda percaya itu? Saya bacakan ayat terakhir. Ayat terakhir. Ya. Di 2 Korintus 6 ayatnya yang kedua. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Jadi ternyata ada momen perkenanan itu. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini. Boleh enggak semuanya dengan iman dari hati saudara? Katakan waktu ini. Waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Amin. Sesungguhnya hari ini. Ayo semuanya katakan.
hari ini. Anda percaya? Kapan pertolongan Tuhan dalam hidup saudara? Hari ini. Kapan keselamatan itu datang? Hari ini adalah hari penyelamatan itu. Seturut imanmu terjadi. Anda yang akan bersaksi berikutnya. Yang percaya bangkit berdiri. Saya mau ngomong sama saudara begini. Kalau saudara mau mendapatkan pertolongan dan keselamatan yang dari Tuhan. Yang pertama, pastikan sumber pertolongan ada dalam hidup saudara. Siapa sumber pertolongan kita? Yesus. Jadi sumbernya itu harus ada di hidup saudara dulu. Karena itu saya ingin ajak buat saudara yang belum pernah mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hatimu, saya ajak saudara untuk minta dia, undang dia masuk dalam hati saudara. Jadi Juru Selamat, Juru Penolong dalam hidupmu. Atau buat saudara yang selama sekian waktu Anda hidup jauh dari Tuhan dan hari ini Anda mau merededikasikan hidup saudara kepada Tuhan. Saudara, ini waktu yang terbaik. Jadikan Tuhan sumber pertolongan saudara. Dimanapun Anda berada, angkat dua tangan saudara. Ikuti doa saya. Katakan, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Aku undang Engkau masuk dalam hatiku. aku undang Engkau masuk dalam hatiku. Jadilah Tuhan. Jadilah Tuhan, Jadilah Juru Selamatku. jadilah Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku. Ampuni dosa-dosaku. Sucikan dan kuduskan aku. Sucikan dan kuduskan aku. Selamatkan hidupku. Selamatkan hidupku. Mulai hari ini, Mulai hari ini, hidupku milik Tuhan Yesus. milik Tuhan Yesus. Dan aku hidup bagi Tuhan Yesus. Aku hidup dalam Tuhan Yesus. Aku percaya. Percaya. Aku diselamatkan. Dalam nama Yesus. Yesus. Amin. Sumber pertolongan ada dalam hidup saudara. Yesus ada dalam hidup saudara. Dan sekarang yang berikutnya yang Anda perlu lakukan untuk mengalami keselamatan dari Tuhan. Mari kita ambil keputusan. Andalan dalam hidup kita hanya Yesus. Jadi kalau saudara dalam kondisi terjepit, Anda seperti tahanan di lubang tak berair, nggak ada jalan keluar. Mau kemana? Sudah nggak bisa apa-apa, nggak berkutik. Saya mau Anda ambil keputusan. Bukan dari manusia aku berharap. Bukan dari uang, kekuasaan, koneksi, jabatan. Semua itu bisa dipakai. Semuanya itu bisa dipakai. Bukan dari obat, bukan dari vaksin. Semuanya boleh dipakai. Tapi andalan cuma satu. Yesus andalan kita. Amin. Kalau saudara mengandalkan obat. Saudara lihat, kanker sudah berapa tahun sih? Apakah hari ini kanker bisa diobati? Terbatas. Benar? Ya. Jadi kalau saudara berharap sama vaksin, saya mau ngomong sama saudara, terbatas. Tapi Tuhan kita tidak terbatas. Jadikan dia andalan dalam hidup saudara. Maka dia akan turun berperang seperti singa dari Yehuda. Mempertahankan hidup saudara. Mari angkat dua tangan saudara. Ikuti doa saya, katakan, ya Tuhan. Ya Tuhan, Mulai sekarang, mulai sekarang, pertolonganku datangnya dari Tuhan. Andalan dalam hidupku bukan manusia, hanya Yesus. Mari masing-masing berdoa di hadapan Tuhan. Nyatakan komitmen saudara, mulai hari ini Tuhan, aku tidak mau berharap sama manusia. Aku berharap hanya Tuhan. Karena diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkati orang yang berharap pada Tuhan. Pengharapan akan Allah tidak mengecewakan. Seperti burung Raja Wali yang mengepang-epangkan sayapnya untuk melindungi sarangnya. Saat ini Tuhan sedang mengepangkan sayapnya menjagai kami. Melindungi kami. Seperti singa Yehuda. Oh Tuhan, maju berperang, mempertahankan kami, menjaga keluarga kami, hidup kami, masa depan kami aman dalam lindungan Tuhan. Aman dalam lindungan Tuhan.
dengan cara Tuhan. Dengan cara Tuhan. Bahkan yang tidak masuk akal. Yang di luar pemikiran manusia. Oh Tuhan kami, ajaib. Ajaib Tuhan, ajaib. Ajaib, ajaib, ajaib. Engkau andalan kami. Penolong yang sangat terbukti di saat kesesakan, yang tidak meninggalkan kami, yang tetap setia kepada kami. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Haleluya. Yang terakhir saudara, yang terakhir ini penting sekarang. Ini momennya. Karena untuk angin itu berhembus, Yesaya disuruh Tuhan bernubuat. Jadi sementara Yesaya bernubuat, maka angin itu berhembus. Jadi kalau saudara mau angin badai dari selatan berhembus, membawa keselamatan, saya mau ajak saudara nubuatkan angin itu berhembus dalam hidup saudara. Jadi jangan diam, jangan nunggu. Anda nubuatkan, Anda deklarasikan di dalam nama Yesus, angin selatan berhembus, angin profetik berhembus. Anda akan melihat sementara engkau bernubuat, angin itu berhembus dalam hidup. Yang mau angkat dua tangan saudara, mari ikuti kata-kata saya di dalam nama Yesus. Lebih kuat, di dalam nama Yesus. Angin badai dari selatan. Angin profetik Roh Kudus berhembus. Mari saudara nubuatkan itu berhembus. Angin badai dari selatan yang membawa keselamatan berhembus saat ini, berhembus. Seperti yang terjadi di lembah kering itu di zaman Yesaya. Saat ini angin itu berhembus